Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan membagikan beberapa tips yang merupakan pengalaman dari hidup saya sendiri. Nah, tips kali ini adalah tips bagaimana caranya hidup bahagia. Semua orang pasti ingin hidup bahagia kan, walaupun setiap orang pasti punya masalah, pasti punya beban di hidup, pasti semuanya ada. Nah, tapi kita harus tetap hidup bahagia. Karena apa? Karena life must go on, kalau kata orang-orang gitu kan. Jadi, apapun masalahmu, hidup tetap berlalu. Apapun masalahmu, waktu terus berjalan, gak akan berjalan ke belakang. Nah, untuk itu kita langsung aja ya. Tips yang pertama adalah singkirkan orang-orang yang menurutmu membuat kamu tidak bahagia. Misalkan, kamu punya masalah nih sama dia. Bukan masalah sih, sebenarnya bukan kamu yang punya masalah, tapi dia kayaknya yang punya cari masalah yang sama kamu. Kadang kan biasanya gini kan, kita udah baik, kita udah nggak cari masalah, tapi ada aja orang yang nggak suka sama kita kan. Nah, biarin aja. Singkirkan orang-orang yang begitu. Yang penting kita tetap hidup biasa aja. Mau dia jelekin kita, mau dia ngomongin kita di belakang yang jelek-jelek, pokoknya diemin aja. Pokoknya buktikan kalau kita nggak sesuai dengan yang dikatakan sama dia. Oke? Kemudian yang kedua adalah jangan terlalu membandingkan prosesmu dengan orang lain. Misalkan, umurku udah segini nih, tapi kok aku masih di sini-sini aja, sedangkan teman aku sendiri dia udah jadi produser, yang udah jadi direktur, yang udah jadi manajer, udah nikah, udah punya anak dan segalanya. Sedangkan kita sendiri nih kok kayaknya hidup kayak gini terus, nggak ada kemajuan. Pokoknya jangan bandingkan proses kamu sama proses orang lain. Mungkin kita jalannya lambat, tapi selambat apapun itu, kalau kita percaya, yakin, kita punya harapan, kita punya Allah, pasti semuanya akan berjalan. Yang penting kita jangan lupa untuk terus berdoa dan berusaha. Allah nggak akan tidur kok, Allah pasti akan lihat usaha dan doa kita. Kemudian yang ketiga, temui orang-orang yang bisa jadi mood booster saat sedih. Buat sekedar curhat, atau buat sekedar nemenin lah pas kita sedih. Kalau kita sedih itu kan kalau lagi sendiri kadang nggak enak ya. Ya walaupun kadang juga ada beberapa orang yang kalau misalkan lagi sedih tuh lebih suka sendiri. Contohnya saya sendiri sih. Aku sendiri kalau misalkan lagi sedih lebih suka sendiri, karena aku sendiri termasuk orang yang introvert. Tapi kadang kita walaupun seintrovert apapun itu, seseorang pasti kadang ada kalanya dia pengen curhat atau cerita sama orang-orang yang menurut mereka dipercaya, pasti. Kemudian yang terakhir dan paling mujarab menurut aku, yang nomor 4 adalah bersyukur. Apapun yang kamu alami, apapun yang kamu dapatkan, apapun musibah yang sedang terjadi, pokoknya apapun yang kamu terima walaupun itu kecil, pokoknya jangan lupa untuk bersyukur. Karena apa? Karena Allah sendiri udah bilang di dalam surat Ibrahim, jika hambanya bersyukur, pasti akan ditambah nikmatnya. Dan apabila dia kufur, maka sesungguhnya azabnya akan sangat pedih. Nah, itu. Makanya kita harus tetap bersyukur. Nah, kemudian ada tambahan lagi, jangan gantungkan bahagiamu pada orang lain. Misalkan gini, coba kalau misalkan ada dia, pasti lebih seru. Kenapa sih kamu nggak bikin keseruan itu sendiri? Kenapa kamu yang nggak? Jadi kan jadi nggak tergantung sama orang itu. Terus atau misalkan berharap sama orang lain. Bener. Menurut pengalaman aku sendiri, berharap sama orang lain adalah sesuatu yang pasti akan terjadi, yaitu kekecewaan. Tapi kalau kita berharapnya sama Allah, Allah nggak akan pernah mengecewakan kita. Pasti dikabulkan, entah itu sesuai dengan apa yang kita minta atau lebih baik. Pokoknya Allah pasti lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh kita. Kemudian selanjutnya, tatap hari esok dengan senyuman tulus. Pokoknya, misalkan nih, biasanya kan kalau orang-orang tuh kalau hari Senin, pasti bawaannya bikin status Senin, pokoknya ngeluh deh kalau udah hari Senin, biasanya sih kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri, dulu aku juga suka gitu, sama.
Kalau aku sendiri caranya sih pokoknya apapun yang terjadi nanti, pokoknya bangun tidur harus senyum dulu, positif. Oke, apapun yang terjadi nanti, aku harus melakukan yang terbaik. Pokoknya senyum, bahagia, menyongsong hari esok gitu kalau kita bahasanya. Menyongsong hari esok tuh harus bahagia. Jangan negatif thinking, harus tetap positif thinking. Kemudian yang selanjutnya, jangan terjebak pada masa lalu. Seburuk apapun masa lalu kamu tetap bisa menjadi versi yang terbaik di masa depan. Dan mulai dari kapan? Mulai dari sekarang. Kalau kamu masih terjebak di masa lalu, itu artinya kamu tidak akan bertumbuh dan kamu tidak akan berkembang. Kamu akan tetap di situ, nggak akan kemana-mana. Oke. Kemudian yang selanjutnya, ciptakan kebahagiaanmu sendiri. Semua orang pasti punya apa ya? Sesuatu yang bikin dia bahagia walaupun itu sederhana. Kalau aku sendiri nih, contohnya ya, sesederhana kalau kita ngasih kebahagiaan kepada orang lain, kalau kita berbagi. Bener, kalau kita berbagi, beneran itu kebahagiaan mereka pasti akan tertular ke kita yang berbagi. Atau bisa juga kalau aku sendiri kan kerja di bimbel nih, kalau aku lagi bad mood, biasanya ngajak ngobrol anak-anak. Nah, biasanya kalau anak-anak itu mood booster banget. Kenapa? Karena pola pikir mereka itu masih polos, dan kadang kita bertanya, kita kasih pertanyaan apa nih, mereka jawabnya bisa aneh lah, nggak sesuai sama pertanyaan kita, dan itu menurut aku itu lucu dan itu sangat menghibur. Nah, oke, selesai tips bahagia dari aku, semoga bermanfaat.